in sustaining marine resources. CTI CFF keempat dihadiri Menteri Lingkungan dan Konservasi Papua Nugini dan Ketua Dewan Menteri CTI CFF John Pundari, Menteri Pariwisata dan Budaya Malaysia Dato Sri Muhammad Nazri Abdul Aziz, Menteri Budaya dan Pariwisata Kepulauan Solomon Bartolomeo Parapolo, dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia Robert Blake, serta Ketua Dewan Pariwisata Berkelanjutan Dunia dan Penasehat UNWTO Luigi Cabrini. Acara ini selain sebagai pendekatan nilai sosial, ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan, sangat baik diterapkan karena tidak hanya memberikan manfaat bagi komunitas lokal dan upaya konservasi, namun juga membuka kesempatan pemasaran lokasi-lokasi wisata di kawasan ini seiring meningkatnya minat turis untuk berlibur di kawasan wisata yang ramah lingkungan. Jadi CTI CFF jangan dilihat dari conservation saja, tapi juga dilihat dari stabilitas Asia Pasifik, terutama peran Indonesia ke depan harus menjadi motor dan harus bisa mengajak negara-negara yang terbesar di antara itu termasuk Filipina dan Malaysia. Sebelumnya on the plan saya dengan Pak Dirjen KP3K sebagai Ketua NCC akan melakukan hibah ke Malaysia atau mungkin diwakilkan dalam kaitan supaya Malaysia aktif dalam partnering ya. Beberapa kali kegiatan itu perlu diupayakan dan 3 negara sebagai motor mestinya memang harus menjadi partner yang sungguh-sungguh karena beberapa negara yang lain dari Pasifik perlu ditarik atau digeret kalau dalam bahasa Balinya. Saya kira itu hal-hal yang perlu dilakukan. Nah, kemudian dalam aktivitas Ajang bertemunya seluruh pemangku kepentingan termasuk dari sektor swasta, komunitas, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat ini mampu memberikan ruang untuk menegaskan komitmen terhadap praktik pariwisata bahari yang berkelanjutan dan regional bisnis forum juga menjadi ajang bagi negara-negara anggota Segitiga Karang untuk memasarkan lokasi wisatanya. Rati Anggoro dan Ari Wiratmaja, Bali TV.